Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi inverse trigonometri, terutama untuk sin dan cos. Nah, pertama, jika kita memiliki fungsi y sama dengan sin x, maka inverse dari fungsi y sama dengan sin x ini bisa kita tulis sebagai x sama dengan arcus sin y. Nah, fungsi inverse, dari definisi fungsi inverse bahwa fungsi ini syaratnya agar memiliki inverse, yaitu fungsi harus bijektif atau fungsi satu-satu. Dengan kata lain, fungsi ini harus monoton. Artinya untuk fungsi monoton yaitu x, jika saya punya x1 lebih kecil daripada x2, maka fx1 ini lebih kecil daripada fx2. Ini fungsi yang monoton, ya. Kita tahu bahwa fungsi sin, ya, fungsi sin seperti ini. Saya gambarkan fungsi sin. Nah, dan seterusnya. Nah, agar fungsi ini memiliki inverse, maka kita harus membatasi domain dari fungsi tersebut sehingga fungsi itu menjadi fungsi yang monoton, ya. Kita batasi domainnya. Domainnya kita batasi dari sini, ya. Dengan sini kita batasi domainnya. Nah, kita lihat bahwa fungsi ini fungsi yang monoton. Ya, fungsi monoton. Y sama dengan sin x. Kita batasi bahwa y ini lebih dari sama dengan min 1 sampai dengan 1. Sedangkan x-nya kita batasi sampai dengan min pi per 2 sampai dengan pi per 2, ya. Nah, dari sini barulah kita bisa memiliki inverse dari fungsi sin, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah memiliki domain yang jelas, yaitu bahwa domainnya yaitu dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2, sedangkan ini dari min 1 sampai dengan 1. Nah, barulah kita bisa mencari fungsi inverse-nya. Y sama dengan sin x jika dan hanya jika x sama dengan arcus sin y. Nah, jelas bahwa di sini y-nya lebih dari min 1 sampai dengan 1, sedangkan x-nya dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2, ya. Nah, sekarang kita sudah punya domain yang sangat jelas. Barulah kita mencari fungsi inverse-nya. Nah, fungsi inverse sudah kita ketahui, x sama dengan arcus sin y. Kalau kita ubah variabelnya, fungsi inverse sinus, saya punya y sama dengan arcus sin x. Nah, harus jelas bahwa x-nya ini lebih dari sama dengan min 1 sampai dengan 1, sedangkan y-nya lebih dari sama dengan min pi per 2 sampai dengan pi per 2, ya. Nah, kita sudah memiliki fungsi inverse-nya. Kalau kita gambarkan fungsi inverse dari arcus atau fungsi inverse dari sin adalah seperti kita cerminkan pada sumbu y sama dengan x, pencerminan sumbu y sama dengan x. Kalau kita gambarkan di sini, saya gambarkan oke. Ini katakanlah sumbu x. Ini sumbu x, ini sumbu y, ya. Ini sumbu y. Maka arcus sinus ini seperti suatu pencerminan kita cerminkan di sini, ya. Ya, seperti ini. Kita cerminkan seperti ini. Kita anggap ini sebagai suatu pencerminan. Ini y sama dengan arcus sin x.
Ya, seperti pencerminan. Ya. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X. Ini katakanlah sumbu Y sama dengan X. Y sama dengan X, ya. Nah, ini gambar dari fungsi inverse sinus. Nah, sekarang fokus kita pada turunan. Nah, bagaimana mencari turunan dari fungsi inverse sinus? Oke. Kita sudah punya fungsi inverse dari sinus. Y sama dengan arc sin X. Nah, sekarang kita mencari turunannya. Turunan fungsi inverse sinus. Y sama dengan arc sin X, ya. Ini kalau kita bisa tulis jika dan hanya jika bahwa X sama dengan sin Y. Nah, kita turunkan kedua ruas. Kita turunkan terhadap X, dx, ya, kita turunkan. Dx, kita turunkan terhadap X, maka kita punya turunan dari X adalah 1, atau saya tulis dx. Turunan dari sin Y adalah cos Y, saya tulis dy. Sehingga saya punya d dx sama dengan 1 per cos Y. Nah, kita punya cos Y. Bagaimana mencari cos Y? Kalau kita punya sin Y, nah kita gunakan segitiga siku-siku. Katakanlah ini sudutnya adalah Y, maka sin Y adalah depan dibagi samping, ya. Depan dibagi samping, sin Y sama dengan X per 1. Karena depan bagi samping sama dengan X, maka X per 1. Nah, sedangkan samping miring, saya ulangi, sin yaitu depan dibagi dengan miring, sin Y sama dengan X per 1. Sedangkan cos Y sama dengan samping dibagi miring. Samping di sini 1 min X kuadrat, yaitu 1 akar 1 min X kuadrat. Nah, sehingga kalau saya punya 1 per cos Y berarti sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, inilah turunan dari ya arc sinus. Nah, arc sinus. Nah, di sini ada syaratnya bahwa X ini tidak boleh sama dengan 1 atau min 1, berarti X, harga mutlak X kurang dari 1. Ya, karena tidak boleh sama dengan 1, tidak boleh sama dengan min 1, dan tidak boleh melebihi dari 1. Agar dalam angka tidak bernilai negatif. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan turunan dari Y sama dengan arc sin X, dy dx sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat, di mana harga mutlak X kurang dari 1 untuk fungsi Y sama dengan arc sin X, ya. Nah, jadi saya ulang kembali bahwa Y sama dengan arc sin X turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, bagaimana dengan cos X sekarang? Sekarang kita masuk ke fungsi inverse cosines. Nah, kalau kita punya Y sama dengan cos X, kita tahu bahwa domain dari cos X, X-nya dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, untuk mencari fungsi inverse-nya, maka kita harus membatasi domain dari fungsi tersebut. Ya. Sekarang kita punya fungsi cosine, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, ini kita mulai dari ini P, kemudian ini 2P. Nah, agar fungsi ini terdefinisi untuk inverse-nya, maka fungsi ini harus monoton. Fungsi monoton atau bijektif. Nah, oleh karena itu kita batasi domainnya. Nah, seperti apa domainnya kita batasi? Kita batasi saja. Kita anggap bahwa ini, nah kita batasi dari sini, dari 0 sampai dengan P. Ya, kita batasi.
Nah, sehingga kita punya Y sama dengan cos X. Ini kalau kita tulis jika X sama dengan arcus cos Y, dengan batasan domain bahwa Y lebih dari sama dengan min 1 sampai dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 0 sampai dengan Pi. Nah, kita batasi domainnya. Nah, sekarang kita sudah membatasi domainnya. Nah, seperti pada fungsi sinus, fungsi sin, ya, bahwa kita batasi domainnya, maka kalau kita tulis ulang ke dalam bentuk Y sama dengan arcus cos, jadi fungsi inverse cos sinus, kita tulis ulang Y sama dengan arcus cos X, di mana X-nya ini lebih dari sama dengan 1 sampai dengan 1 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 sampai dengan Pi. Nah, kalau kita gambarkan seperti fungsi yang kita cerminkan pada sumbu Y sama dengan X. Katakanlah kita punya Y sama dengan X di sini. Nah, kita cerminkan fungsi ini, fungsi yang bergaris merah ini, kita cerminkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada titik perpotongan di sini. Nah, seperti kita cerminkan pada sumbu Y sama dengan X. Ini fungsi Y sama dengan arcus cos X. Sedangkan sini fungsi Y sama dengan cos X. Ya. Nah, kita sudah punya fungsi inverse cosines. Nah, bagaimana mencari turunannya? Kita lanjutkan. Ya, mencari turunan fungsi cosines, inverse cosines. Turunan. Nah, Y sama dengan arcus cos X jika dan hanya jika X sama dengan cos Y, ya. Nah, kita turunkan kedua ruas. dx di sini saya punya, sedangkan ini adalah kita turunkan, ya. Ya, kita turunkan terhadap X dx. Kita turunkan. Di ruas kiri kita punya dx, di ruas kanan kita punya cos Y, turunnya adalah min sin Y dy, sehingga saya punya dy dx sama dengan 1 per min sin Y. Nah, kita gunakan teknik segitiga siku-siku yang sama. Anggap ini adalah Y. Maka cos Y sama dengan X. Cos Y sama dengan X di sini. Maka pasti di sini adalah X, di sini adalah 1. Sedangkan di sini kita punya 1 min X kuadrat. Sehingga saya punya sin Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Ya. Nah, oleh karena itu kita punya turunannya yaitu sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Lagi-lagi bahwa X harus lebih kecil dari min dari 1. Harga mutlak X harus lebih kecil dari 1 agar fungsi d dx terdefinisi. Nah, inilah turunan dari fungsi cosines. Turunan dari fungsi inverse cosinus, ya. Nah, kalau kita ingin mencari contoh, tentukan turunan dari fungsi contoh. Y sama dengan arcus sin X kuadrat plus 1 misalkan. Maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan, ya, turunan dari sebentar. Kita belum membahas mengenai fungsi sin U, akan tetapi sama, tekniknya sama, yaitu turunan dari ini X kuadrat plus 1, turunannya yaitu 2X. Turunan dari arcus sin sendiri, turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat plus 1. Sehingga turunannya yaitu 2X per akar 1 min X kuadrat plus 1. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa bahas langsung bahwa turunan dari
turunan dari Y sama dengan arcus. Y sama dengan arcus sin U, di mana U adalah fungsi terhadap X, maka Y aksen akan sama dengan U aksen per akar 1 min U kuadrat. Ya. Sedangkan cosine sama Y sama dengan arcus cosine U, maka Y aksen sama dengan min U aksen per akar 1 min U kuadrat. Oke, nah sehingga kalau saya punya contoh yang lain, contoh cosines, tinggal mengganti tandanya saja, tinggal mengubah tandanya saja. Arcus cosines X kuadrat plus 1 misalkan. Maka Y aksen sama dengan, langsung kita punya min turunan dari X kuadrat plus 1 adalah min 2X. 2X maksud saya, formulanya adalah min, sehingga sama dengan min 2X per akar 1 min X kuadrat plus 1. Maka inilah turunan dari fungsi inverse sinus dan cosinus.